Bu Ibu, Yes, sehat Ibu. Bu? Nanya lagi ya. Coba kita absen ya di kolom chat aja. Yang kemarin udah pernah ikut workshop pertama siapa aja? Biar nanti takutnya kejauhan nih materinya. Siapa yang udah ikut workshop pertama yang kemarin? Kemarin sih disaranin yang belum pernah ikut, masih Oh kesempatan. gitu. Tapi kalau ada yang udah pernah ikut pengen nanya-nanya Siapa lagi tahu juga ya. nggak apa-apa. Iya. Saya belum, tapi udah pernah lihat YouTube-nya. Saya belum nonton rekamannya di YouTube. Wah, mantep ya. Oke. Mungkin perbedaannya sama di YouTube yang kali ini bakalan lebih direct latihan ya, one-on-one. Jadi saya sudah Pak, cuma tulisannya belum pernah tayang. Nah, kita bahas ya kenapa alasannya itu. Oke. Satu lagi biar gocap. Yuk kita mulai. Gocap. Assalamualaikum, selamat malam. Sehat semuanya mudah-mudahan ya. Dan bisa mengikuti materi ini dengan baik dan bisa apa namanya bisa nulis dan bisa tulisannya bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang lain gitu ya. Perkenalkan, nama saya James Jan Markus, founder dari Bapak-Bapak ID. Ini mohon maaf saya yang mesti kasih materinya. Tadi kebanyakan dari pengalaman saya handle Bapak-Bapak ID selama mau 4 tahun nih. Gimana caranya Bapak-Bapak ID bikin konten, saya rasa nggak jauh dari apa yang bakal ibu-ibu ID bikin ya dan provide untuk warganya. Oke, saya baca dulu ya yang udah ikut, jadi ikut lagi, masih bisa tayang. Oke. Jadi hari ini agendanya saya share screen ya. Jadi perbedaannya sama yang workshop pertama, lebih banyak latihannya hari ini. Jadi untuk manage ekspektasi, malam ini kita bakal belajar tentang nomor 1, cara bikin konten. Oke. Turunannya ada apa aja, kategori. Nomor 2, aplikasinya apa aja. Ini langsung jawab aja Canva atau enggak CapCut. Yang ini buat tulisan atau gambar, yang ini buat video. Terus konten yang akan diterima kayak apa. Kita spesifikin 3 ini dulu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Oke? Oh iya kan pada di mute ya. Kita lanjut ya. Kategori yang ibu-ibu ID kemarin sudah saya sampaikan ya. Founder ibu-ibu ID kebetulan saya gitu ya, tapi nanti yang bakal jalanin ini untuk awal aja. Nanti ke depannya pasti ibu-ibu yang kayak istri saya, ada Bu Ninu, nanti ada beberapa co-founder yang bakal join lagi. Saya buat start aja ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf ya kalau masih bapak-bapak nih yang masih operate gitu, tapi kemarin udah minta izin beberapa ibu-ibu sih nggak keberatan ya selama konten-kontennya bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga merasakan hal yang sama ya. Jadi minta izin dari konsep dan untuk untuk kickstart masih di saya untuk strategiknya gitu ya. Nanti di operasional bukan saya lagi kok. Jadi itu beneran ibu-ibu yang bakal handle dan yang nulis konten kan juga ibu-ibu di sini semua ya. Oke, kategori. Mohon maaf ya lagi radang nih. Kategori selama saya megang konten ya selama 18 tahun cuma ada 4 jenis kategori yang selalu berhasil. Nomor 1 adalah konten yang kategorinya edukasi. Berikutnya konten yang sifatnya menginspirasi. Jelek banget R-nya. Berikutnya adalah konten yang bisa meyakinkan, convincing.
Berikutnya konten yang bisa menghibur. Kita bahas satu-satu ya. Maksudnya gimana nih konten edukasi? Konten-konten yang itu menambah pengetahuan. Karena ada juga yang menambah wawasan, itu sesuatu hal yang sifat, kalau edukasi wawasan, ilmu, kalau yang kayak nice to know gitu ya, yang kayaknya cuman cukup jadi kayak wawasan tuh sifatnya kayaknya lebih ke pengetahuan umum gitu ya. Nah, itu juga bisa masuk, tapi di sini saya lebih suka ngategorin jadi satu aja, adalah edukasi. Nah, kunci konten edukasi itu cuman ada 2. Jadi apa namanya? Ada 2 nih. Nomor 1 adalah selalu kasih apa yang orang belum tahu, tapi menarik. Ini salah satu ini sembari bahas ya. Kebanyakan kemarin kontributor ibu-ibu ya yang nulis di yang mencoba untuk nge-apply masukin tulisannya, itu biasanya sesuatu hal yang udah kita tahu gitu. Kita menghindari konten-konten yang normatif istilahnya, yang kita kayaknya udah tahu deh gitu, nggak ada hal baru dari situ. Dan saya sadar juga ya, namanya di dunia kan there's nothing new under the sun ya, nggak ada yang 100% baru. Makanya ada satu formula lagi, adalah kasih tahu apa yang orang udah tahu, tapi lebih dalam. Contohnya, yang edukasi nih yang belum tahu, misalkan kayak yang kemarin saya naikin tuh, yang di-collab sama ibu-ibu ID juga, adalah bahan-bahan di dapur yang ternyata berbahaya gitu kan. Itu banyak banget ibu-ibu yang nggak tahu, dan itu salah satu konten yang views-nya sama engagement-nya tinggi itu. Jadi syaratnya 2 ya, orang belum tahu tapi itu menarik. Ada juga yang belum tahu tapi nggak menarik. Contoh, bahayanya belerang, apa sih yang orang nggak terlalu penting informasinya. Obeng, misalkan buat ibu-ibu ya, obeng plus ternyata mengandung besi 97% gitu kan. Mungkin ibu-ibu belum tahu, tapi kan nggak menarik ya secara informasinya gitu, nggak mengedukasi juga gitu, nggak ada manfaatnya. Bukan ada manfaat ya, kayaknya nggak buat ibu-ibu nggak penting gitu, nggak terlalu penting. Nah, kalau yang satunya lagi, ibu-ibu tuh udah tahu nggak apa-apa, tapi cari informasinya lebih dalam dan lebih luas. Contohnya, misalkan ibu-ibu tahu kalau misalkan asam citric acid itu bisa buat bersihin. Ternyata ada lagi nih yang sejenisnya kayak gitu dan bisa dibeli di warung untuk bersihin rumah. Jadi contohnya ya judul kontennya adalah selain barang-barang ini bisa bersihin, barang-barang ini bisa ibu pakai untuk bersihin rumah, dalam kurung selain citric acid gitu ya, asam citrus ya. Atau enggak, dibalik lagi kalimatnya, selain asam citrus ternyata 5 barang ini bisa bersihin rumah dan gampang dicari dan lebih murah gitu ya. Ada cuka mungkin ya, yang cari lagi yang orang belum banyak tahu. Jadi balik lagi, biasanya yang masuk ke ibu-ibu ID itu banyak banget konten edukasi dan sifatnya normatif. Udah banyak banget orang tahu gitu. Kuncinya kalau ibu-ibu mau bikin konten edukasi, kuncinya adalah itu konten agak susah untuk dicari di Google gitu. Walaupun semuanya ada di Google ya, tapi sampai kita untuk nyari keywordnya aja bingung gitu. Tapi ternyata itu kita butuh gitu. Kayak yang misalkan yang udah tahu,
tapi gali lebih dalam gitu ya. 5 merek WC yang ternyata lebih aman buat manula gitu. Kan pasti ibu udah tahu ya kalau WC duduk tuh agak lumayan bahaya buat manula. Tapi ternyata ada yang aman merek-mereknya. Nah itu kan bingung ya, nggak kepikiran juga tuh untuk ngetik di misalkan WC aman manula, mungkin kepikiran tapi nggak yang sedetail itu untuk diketik gitu ya. Oke ya, jadi alasan ketika ibu-ibu nge-submit konten edukasi itu biasanya normatif, nggak ada sesuatu yang baru atau menarik dari hal itu. Berikutnya inspirasi. Inspirasi ini syaratnya menjadi konten yang bagus biasanya cuma satu, adalah pengalaman sendiri. Dan ini nggak mesti pengalaman bagus ya, positif. Apa sih namanya? Nggak mesti pengalaman yang berhasil, sukses, enggak. Kalau dari angka tuh malah pengalaman buruk, pengalaman jatuh, itu orang tuh lebih suka ya. Ada 2 alasan. Kalau saya pelajarin dari sisi psikologinya ya, ini modal dari baca ya, saya nggak ada latar belakang psikolog gitu ya. Nomor 1, orang tuh bukan seneng ini yang lihat orang susah, tapi dia ada titik di mana wah untung ini nggak terjadi sama gue ya, dan untung gue baca artikel ini jadi nggak usah sampai ngalamin gitu. Nomor 2, turunannya sebenarnya adalah biarkan mereka ngambil nilai-nilai itu sendiri. Jadi biasanya tuh artikel yang masuk atau konten yang masuk ke kami tuh jadinya dia ada pengalaman tapi berusaha untuk ngajarin gitu. Nah, itu biarin aja, biar orang yang ngambil value-nya sendiri gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol opini orang kan ya, biar mereka aja ngambil value. Nah, kuncinya ketika ibu-ibu mau bikin konten yang kategorinya inspirasi, pengalaman sendiri, terus ada value-nya. Value-nya nggak mesti yang tadi yang saya bilang ya, berhasil dan gagal juga oke. Terus adalah dari cara ibu bernarasi cerita gitu ya. Biasanya di sini juga yang sering saya edit gitu ya, editorialnya tuh, redaksinya itu emang susah Bu, saya akuin kalau untuk nulis singkat ya, terutama buat IG, karena ini logiknya agak berbeda dengan artikel ya, dan kebanyakan konten inspirasi yang masuk ke kami itu bentuknya kayak artikel, panjang sekali. Sementara di IG itu emang nggak nyaman buat baca panjang gitu. Di bawah Pak Edi tuh udah kita hitung banget ya, udah kita A/B testing, itu nggak boleh lebih dari 2 paragraf tuh. Misalkan di 3 paragraf biasanya kita tempel, kita hilangin. Dan biasanya penulis yang oke itu dia jago ngedit juga tuh, gimana caranya dia bisa nyampein gagasan dengan tanpa mengurangi nilai dari cerita gitu ya. Gitu. Pengalaman sendiri ada value-nya dan dia narasinya bagus. Apa aja biasanya kategorinya? Soal tumbuh kembang anak, soal diri dia, ibu baru, maaf salah nulis, ibu baru, terus suami, gagal bisnis, terus mertua, terus soal karir ya, ibu yang bekerja, dan lain-lain. Ini nggak tahu kenapa sebenarnya demand-nya tinggi banget ya untuk di sini ya. Kemarin saya coba A/B testing untuk ibu-ibu untuk cerita pengalamannya sendiri ya di DM, dan saya capture dan dan Bu Nino dan Bu Jess naikin, dan kita coba itu, nggak tahu kenapa ya ketika dia bikin konten kayak ada mental block, tapi pas disuruh cerita malah bagus gitu. Nah, logiknya dipakainya gitu aja. Ibu nih kayak lagi cerita, jangan berusaha untuk kayak ngajarin orang gitu. Saya rasa itu mental blocknya di situ. Oke, berikutnya convincing. Convincing itu kan berarti artinya gimana caranya orang itu ada perubahan ya di 2 aspek. Nomor 1 di mindset-nya. Nomor 2
Mungkin attitude juga bisa. Nomor 3 lebih ke action-nya ya. Attitude saya pisahin sama action karena kadang-kadang attitude tuh ada cuman gesture doang ya. Nah, terus dari sini kan berarti convincing itu kalau saya ngelihat ya dari pengalaman saya balik lagi itu start selalu dari problem. Problem itu pasti butuh solution ya. Nah, convincing itu biasanya emang ada 3 cara sih. Lekatnya begini tuh dia. Dia bisa stand alone, dia bisa pakai cara yang 3 ini nih, bisa dengan mengedukasi, menginspirasi, atau dia bisa juga stand alone. Tapi kalau dia stand alone, caranya adalah tangkap dulu problemnya apa, terus kasih solusi. Solusi itu biasanya cuma ada 2 ya dari pandangan saya sebagai orang dari pengalaman saya bikin konten adalah solusi itu selalu mengandung produk dan tidak mengandung produk. Kalau dari sisi saya ini ya, apa namanya, bisnis media gitu ya. Soalnya kan nanti kan kita bakal nyari duit bareng nih Bu. Untuk konten-konten iklan itu harganya bakalan saya bedain untuk konten-konten yang di apa namanya di workshop sebelumnya udah saya sampaikan juga sih itu. Gitu. Di mute dulu. Nah, berarti convincing itu kan berarti kemampuan kita untuk persuasi ya. Sama kayak inspirasi, ini dia kuatnya ada di narasi. Jadi gimana caranya kita ngebujuk orang untuk berubah gitu ya, untuk berubah atau stay gitu ya. Intinya dia jadi punya pemahaman kalau yang dia lakukan atau yang akan dia lakukan itu adalah benar. Entertaining itu ada 2 ya. Emang cuman hahaha hihi, sama 2 yang lebih luas lagi. Sebentar, saya cariin gambarnya. Kemarin sih udah saya share di ini ya, di workshop sebelumnya. Namanya Circle of Emotion. Bentar guys. Habis ini langsung aja kita latihan aja yuk. Nggak usah takut ya, nggak usah apa namanya kecil hati gitu ya. Biar nanti konten-kontennya diterima gitu. Dan ini nggak melulu soal ibu-ibu ID ya, siapa tuh ibu-ibu pengen bikin konten di luar gitu. Nggak masalah kok itu. Oke, balik lagi. Oke. Yang tadi sebelumnya kan entertaining, ada HII, ada yang lebih wide. Nah, kalau ibu-ibu perhatiin, sorry, sebelumnya ya, mungkin beberapa ada yang belum tahu ya, pasti sebagian besar udah tahu. Tapi ini saya sharing lagi aja. Ini namanya Circle of Emotion. Jadi, gambaran besarnya, emosi manusia itu kan ada ratusan ribu ya, Bu ya. Dan yang bisa ke mapping itu baru 300 ribuan. Yang bisa digambar baru segini. Nah, ini bacanya gimana? Lebih baik tuh dari luar ke dalam gitu. Jadi misalkan contoh pada saat ibu lagi ngerasa shock gitu ya, sebenarnya itu straddle tuh apa ya, kayak gemeter ya, sebenarnya itu ibu lagi surprise. Coba kita cari emosi yang lebih umum lagi ya. Ibu lagi ngerasa dihianatin, ibu kecewa, sebenarnya itu kategorinya marah. Ibu ngerasa violated gitu ya, ada beberapa hal yang kayaknya nih teman atau saudara atau orang lain tuh ngelanggar apa namanya
apa yang udah ibu tetapkan nih, ini jangan kayak gini ya gitu. Ibu jadi bitter, sebenarnya ibu lagi marah. Ini circle of emotion ini ngebantu saya waktu masih bujang ya, untuk bisa ngenalin ya, untuk ini saya lagi ngerasa apa sih. Ngebantu saya banget waktu masa ini ya, apa, 25 atau apa, quarter life crisis. Karena kan saya laki-laki ya, agak susah ya nyeritain tentang emosi saya gitu kan. Jadi untungnya kebantu sama ini, sama apa, diagram ini. Misalkan sad nih ya, lagi ngerasa di abandon, itu sebenarnya lagi sedih apa, lagi lonely itu sebenarnya lagi sedih. Kurang lebih gitu ya gambarannya ya. Nah, yang tadi saya bilang, entertaining itu nggak cuma sekedar hahi gitu, lebih luas lagi. Kenapa? Yang bakalan ibu buat itu nih, spektrumnya segede ini Bu, gede banget loh, bikin orang, sebenarnya logiknya bikin entertaining kan itu tujuannya bikin orang happy ya, dan happy itu seluas ini nih. Jadi arouse, cheeky, free itu playful, agak susah nih Indonesianya, free, joyful, content, hidupnya itu lebih gimana ya, konten tuh ada yang bisa bantu saya nggak Bu, konten Indonesianya apa? Menyenangkan gitu. Sadar, Pak. Apa? Sadar, kayak mindful gitu ya. Mindful ya, lebih menghargai saat ini gitu ya. Curious. Nah, kalau diperhatiin ya, ketika kita lagi curious, itu sebenarnya kita lagi interested, dan itu kita lagi happy sebenarnya. Ini bukan kepo ibu-ibu gosip ya, tapi lebih ke kita kayaknya minat sama sesuatu nih. Biasanya orang yang lagi minat sesuatu itu nggak mungkin orangnya lagi sedih gitu. Terus successful, itu proud, happy. Jadi maksudnya apa yang saya sampaikan ini, ketika ibu berencana mau bikin konten yang sifatnya entertaining, ibu sebenarnya bikin orang happy, ibu-ibu lain happy, dan bikin orang happy itu ternyata banyak banget caranya. Bikin ibu-ibu ngerasa penasaran sama hal baru, itu bikin orang happy ternyata. Bikin ibu-ibu masih cara biar bisa sukses, itu bikin orang happy juga. Mungkin nanti irisannya besar sama edukasi. Mungkin ibu bisa kayak ceritain gitu ya, ibu udah sukses, nggak mesti gede-gede kok Bu, nggak mesti jadi orang kaya atau suksesnya kayak gimana ya. Kayak sukses bisa cerita betapa susahnya anak makan pada saat GTM, dan ibu sukses bisa bikin menu yang dia suka banget gitu. Respect, accepted juga bisa. Intinya selama ibu bisa bikin orang happy dan ibu tahu spektrum orang happy itu apa aja, ibu harusnya bisa bikin konten entertainment. Terus kalau ibu emang udah hahaha aja, nggak masalah juga Bu, bukan berarti harus kayak gini ya. Bapak-bapak ini juga lebih banyaknya hahaha gitu kok, nggak masalah. Tapi saya paksakan saya masukin value-value ini. Jadi takutnya disangkanya akun shitpost kan kalau cuman hahaha doang. Dan gitu ya, kalau hahaha itu biasanya lebih gampangnya itu cuman kayak humor yang ringan aja ya, karena nggak tahu kenapa kita makin tua males humor-humor yang ribet gitu. Oke, sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke aplikasi. Nih kayaknya aplikasi cuman announcement aja ya, biar ibu belajar sendiri ya. Ini banyak banget tutorialnya di YouTube. Habis itu kita bakalan, ini udah tadi ya sembari jalan, kita di sini latihan yuk. Bu, silakan Bu kalau ada yang mau ditanya. Seperti langsung. James mau tanya, Boleh dong Bu. kalau ibu-ibu ID ini target itunya siapa sih viewersnya? Umur berapa gitu? Oke, berubah-berubah ya. Tapi kalau yang saya tetapkan itu ibu-ibu dimulai dari 25 tahun sampai 43 kemarin kalau to be spesifiknya ya. Terus tinggalnya, bentar, udah saya mapping kok itu. Oke. Tinggalnya di Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, sama Depok. Jakarta paling gede 26,8. Usianya itu lebih banyak di range 25-34.
Saya rasa juga ibu-ibu di sini range optimisnya juga segitu ya. Maksimal banget tuh di 54, tapi itu cuma 2,1%. Kita mainnya di 24 sampai 44 ya. 43 sebenarnya udah oke sih itu. Terus aktifnya di jam 10 pagi. Sebenarnya oke banget itu kalau nguploadnya jam 9, tapi itu kan bagiannya Bu Nino sama Bu Jess ya, tapi kurang lebih sebagai informasi aja. Paling tepat tuh kalau ngupload dari jam 8 jam 10, terus nanti ngupload lagi jam 12 sampai jam 1, berikutnya ngupload lagi di jam 3 sampai jam 5, terus jam 7 sampai jam 10 malam. Ibu-ibu tuh biasanya yang paling oke sih sore-sore. Pagi sibuk banget soalnya, mau dia berkarir atau di rumah gitu ya, ibu rumah tangga. Gitu, Bu. Oke, saya jawabin yang di kolom chat ya, ternyata banyak yang nanya di YouTube. Pak, untuk konten edukasi wajib perlu menyertakan sumber enggak? Nah, ini juga kebanyakan konten-konten yang menyertakan sumber kan berarti dia ngambil dari Google gitu ya, atau enggak dari jurnal atau dari ini ya. Biasanya itu kontennya normatif sih Bu ya. Jadi sebenarnya kalau jawabannya menyertakan sumber, sebaiknya menyampaikan, tapi menurut dari pola yang saya pahamin ketika dia bertanya ini, biasanya konten itu normatif. Pak, untuk kontennya harus POV ibu-ibu, kalau misalnya POV adik-adik perempuan, bolehkah? Gimana ya? Untuk saat ini kayaknya untuk ibu-ibu dulu ya, kita bangun ininya dulu ya. Tapi kalau misalkan, tapi jangan sampai nanti nulis jadi berpura-pura jadi ibu-ibu juga sih, tapi intinya untuk yang sekarang ini kita lagi butuh POV-nya ibu-ibu dulu. Pak, untuk tone of voice dan branding ibu-ibu, apakah udah ada? Karena ini sebenarnya jadi UGC ya, user generated content, jadi tone-nya emang masih sirkus layout. Jadi belum kita rapiin sih, tapi udah berusaha untuk nyari desain grafis. Terus untuk kayak apa namanya, pemanggilannya itu kemarin udah ngobrol sama Teci ya, pemilik brand SBC Skincare, itu mungkin dari beliau sih ada masukan manggilnya itu ibu-ibu sayang gitu. Katanya lebih menenangkan. Kalau saya sih sedang-sedang aja, kayak misalkan ada teman saya laki-laki, nggak, susah juga ya. Aneh juga kalau, tapi seneng aja gitu kalau istri saya manggil saya James sayang gitu, kayaknya seneng. Kalau ibu-ibu kayaknya sesama ibu-ibu kayaknya juga menyenangkan kalau dipanggil gitu ya, lebih kalem. Karena tujuan dari ibu-ibu ID ya, oh iya saya lupa, mungkin beberapa ada yang nggak tahu ya kenapa saya bikin ibu-ibu ID bersama istri saya. Nanti saya ceritakan di sini saya setelah jawab-jawabin. Pak, boleh tahu nggak contoh konten convincing? Oke, nice. Bentar, saya kasih contohnya yang di bapak-bapak aja ya, nggak apa-apa ya. Sudah disturb, udah. Kok ke sini? Maaf ya, batuk mulu nih bro. Gimana caranya? Aduh, harus pakai kabel nih. Bu Ibu, pada bisa sampai jam berapa nih? Saya nyesuaiin aja. Ini latihannya agak lumayan panjang. Ngikutin aja ya. Misalkan cuma bisa sejam sampai jam 9, bilang aja. Nanti saya kebut nih. Sini latihannya. Saya colok dulu nih. Oke, udah bisa. Ini saya cabut. Oke, konten convincing. Ini salah satu konten convincing ya. Nabung harian tuh program kami. Kita bisa selama mau 4 tahun ini kita meyakinkan kalau orang yang nggak disiplin sama orang yang nggak punya duit itu harus tetap nabung gitu. Gimana caranya? Orang yang nggak punya duit adalah nabung semampunya dia. Nomor 2, orang yang disiplin gimana? Ya udah, kita kasih solusi, nabungnya tiap hari untuk membangun habit disiplin untuk nabungnya gitu.
Kayak gitu, ini salah satu contoh. Tadi kan convincing itu ada problem, ada solution. Berikutnya, convincing. Biasanya buat adik-adik tuh yang saya lebih sering tuh. Karena kalau udah seumuran gini agak aneh ya kalau sifatnya kita kayak ngasih tahu gitu kaminya tuh nggak enak gitu karena seumuran. Adik-adik itu sering banget nih. Bentar ya. Ini juga nih, walaupun bercanda, ini sebenarnya convincing juga ya. Banyak banget ini banyakkan bercandanya, tapi sebagai gambaran ini bisa jadi kategorinya konten convincing. Kalau kan kita punya opini ya untuk warung Padang enak tuh kayak gimana, dan kita analisa, ini analisanya lumayan dalam sebenarnya, tapi kita bikinnya ringan banget jadinya. Padahal kita kalau analisa tuh kagak main-main ya. Tapi output memang kelihatan main-main gitu. Jadi setelah ada dua hal nih, opininya yang sama-sama kami, dia jadi pendukung, yang ketika dia berbeda, dia mencoba untuk berubah pikirannya. Oh ternyata gitu ya. Yang saya pahamin sih itu dari baca kolom komentar. Convincing yang keren lagi adalah kayak gini-gini nih, konten-konten protes, tapi itu nggak convincing yang murni convincing ya. Nah, ini edukasi, ini entertaining, ini convincing nih. Orang banyak yang mikir kalau nabung emas tuh bikin kaya. Kita coba uji ya hipotesisnya. Benar bikin kaya, tapi waktunya nggak bisa lama gitu. Nggak bisa sebentar. Harus panjang ininya. Namanya investasi kan pasti jangka panjang ya. Kayak gitu. Jadi kita meyakinkan benar emas itu bisa bikin Bapak kaya, tapi nggak waktu singkat. Gitu. Soalnya ada yang bilang kontrakan. Kita uji juga tuh. Kontrakan tuh lebih bagus, kemarin kita hitung lebih bagus kalau kita bikin dari sekarang, jadi bukan nunggu pensiun baru bikin ya, karena boncos ternyata pas dihitung. Orang tuh banyak nyangkanya pensiun terus baru bikin kontrakan, aman hidupnya ya, harusnya dari usia produktif, bikin dari sekarang nyicil-nyicil, baru pada saat pensiun tuh udah jadi gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Nih kayak gini nih, aduh gatel bro, kelebihan dan kekurangan jenis bahan-bahan panci. Oh, ini edukasi. Oke, sebentar ya, saya cari yang murni banget nih, convincing. Biasanya saya yang buat, udah jarang nulis konten juga sini. Ini juga nih, soal adab, itu ke convincing ya. Karena biasanya kalau perihal adab itu tuh banyak yang nggak tahu kalau itu nggak boleh gitu ya, atau enggak itu sebaiknya dilakukan gitu. Kayak ketemu teman yang baru lahiran gitu, di ibu-ibu kayaknya ada tuh ya, kemarin saya buat. Enggak dong, lupa saya. Ada yang nggak butuh, yang kalau nengok baru lahiran itu. Oh iya, ini dia nih, bukan saya yang buat deh, pernah juga di bapak-bapak soal, tapi isinya beda ini, bagus banget nih. Ini convincing nih. Kalau nekong yang buatan boleh lakuin, tapi jangan yang itu, tanyain dulu gitu ya. Nah tadi yang nanya siapa, mungkin ada pertanyaan tambahan dari situ. Mungkin membingungkan ya gimana cara bedain ya. Kadang-kadang emang irisannya gede ya sama edukasi sama inspirasi. Tapi convincing itu kita mengajak orang untuk sepakat sama kita gitu ya. Untuk opini kita didengar sama mereka, dan opini kita tuh punya value untuk orang juga terapkan gitu. Ayo dong lakuin juga apa yang udah gue lakuin gitu. Atau enggak pikirin juga apa yang lagi gue pikirin kalau ini punya value baik. Gitu. Oke.
Oke, Dini. Pak, mau tanya, kebetulan saya pernah lihat kalau tidak salah di story IG ada penerimaan untuk content writer. Apakah content writer ini sama dengan kontributor? Dan apakah cuma ibu-ibu saja yang boleh berpartisipasi? Untuk mana nih? Kalau content writer itu jadi karyawan kan ya hitungannya ya. Dan dia jadi bekerja. Kalau kontributor kan jamnya bebas ya. Dan dibayarnya per artikel. Bedanya memang yang ini nulis kapan aja bebas mau ngapain gitu. Yang content writer itu bisa ibu-ibu, bisa adik-adik perempuan gitu ya. Selama dia bisa bisa nulis dengan baik, oke. Nanti juga diarahin sama ibu-ibu yang ada di sini kan soalnya. Nah, kenapa butuh content writer? Soalnya banyak banget artikel yang ditolak ya. Banyak banget yang masuk, Bu, asli dah. Tapi nggak lolos quality control dari saya gitu, karena banyaknya normatif gitu ya. Misalkan untuk menghilangkan agar ibu tidak stres makan gitu kan, habis makan nonton gitu kan, itu kan nggak usah dikasih tahu ya, orang ibu-ibu pasti udah tahu gitu, nggak ada hal yang baru dari situ. Atau enggak pada saat anak nakal gitu, bilang jangan dimarahin, pokoknya yang kalau saya langsung cek di Google itu sama banget gitu. Nah, permasalahannya gitu dah, pokoknya kenapa saya butuh content writer, karena secara kuantitas nggak nutup nih. Karena konten-konten yang masuk dari kontributor tuh jumlahnya banyak, tapi untuk kualitinya belum match nih. Ada topik khusus yang sebaiknya dihindari. Nomor satu, ngomongin soal pemerintah ya. Kan kita sebaiknya doain pemerintah ya, bukan menjelek-jelekan gitu ya, karena kan urutannya Allah, terus habis itu turunannya berikutnya ada nabi gitu ya, baru habis itu pemimpin kita kan, sahabat dulu baru pemimpin kita, kayak gitu. Nah, kalau pemerintah jangan dijelek-jelekin. Nomor satu, SARA udah pasti. Nomor tiga, bukannya saya pro pemerintah ya, maksudnya ya pro sih sebenarnya, karena siapapun yang ngejabat itu harus saya doain, karena kan nasib kita kan tergantung mereka ya. Berikutnya ngebahas kayak sambat ya, terus nggak boleh apalagi ya, topik yang nggak asik tuh yang kayak sambatnya tentang suami gitu ya, karena itu banyak banget dan itu nggak ada value-nya juga pas saya baca gitu, cuman dia sebel aja sama suaminya gitu kan, dan nggak majority suami. Kalau saya lihat dari kualitas warga bapak-bapak itu nggak gitu juga gitu, jadi kayaknya kontennya sia-sia jadinya. Khusus Instagram saja ya Pak, media sosial yang lain apakah sama? Ini konteksnya kurang paham saya ya. Konten masak sayur oke juga nih deh. Ya ini tante sayur ini Pak. Itu Oke, ada yang Jess. kelewat, Pak. Kalau kontennya tentang keagamaan boleh nggak? Boleh. Mungkin ada hari khusus ya. Saya sadar betul nggak cuma satu agama ya di warga ibu-ibu sini kan ya. Mungkin di tone down-nya lagi ke adab kali ya Bu, gitu ya. Karena saya takut juga ketika masalah akidah gitu ya dan lain-lain yang kayaknya saya nggak punya ilmunya, takut salah juga. Mendingan soal adab aja dan pengalaman sih. Gitu. Halo Mbak Karina. Mbak Karina nih tempat nikahnya sama kita di Kemang Sono. Oke. Pak, yang dikira nanti sudah contoh melalui APK Canva atau narasi di Canva. Oke. Balik lagi ya, sebelum kita terlalu jauh nih dan banyak ibu-ibu yang request-nya kayak jam 9 aja, berikan 17 menit lagi. Atau kalau misalkan ibu-ibu ada yang lanjut aja Pak, juga saya nggak keberatan. Lanjut lagi ya, sebelum terlalu jauh ngomongin soal konten, ngomongin fundamentalnya dulu nih. Udah kelihatan belum ya? Halo? Jelas. Mana sih? Oh, belum dicolok. Ya Allah. Sorry, bro.
Wah, dicabut juga. Udah nih harusnya nih. Nah, oke. Karena banyak yang belum ikut workshop yang pertama, saya mesti jelasin dulu ya. Harusnya dari pertama, ibu-ibu ID itu apa sih? Nah, paling enak tuh ngejelasinnya pakai metode Golden Circle-nya Simon Sinek ya. Ini adalah why, ini adalah how, ini adalah what. Jadi kenapa ini? Karena ini salah satu metode yang paling bagus banget untuk ngejelasin apa yang kita kerjain dan siapa kita dan kenapa kita ngelakuin hal ini ya. Dan yang paling tepat itu adalah ngejelasinnya dari tengah dulu baru keluar. Oke, why itu adalah apa sih yang kita percaya, ini belief system kita ya. Kenapa sih kita ngelakuin ini? Kenapa sih repot-repot bikin ibu-ibu ID gitu ya? Kita sadar banget ya kalau banyak banget akun yang ngusung tema ibu-ibu tuh udah banyak banget gitu. Kenapa sih harus bikin lagi gitu? Dan kita juga nggak berusaha untuk compete sama mereka ya, karena udah pasti kalah. Karena secara power ya, sama kita masih anak baru juga, dan kita emang juga nggak hadir tuh nggak berusaha untuk compete. Malah pengen berteman sama mereka semua itu. Nah, belief system kami itu apa sih di Ibu ID adalah kami percaya, ngomong dulu kali baru tulis ya. Kami percaya kalau ibu-ibu itu butuh sanctuary, tempat yang aman, tempat di mana mereka ngerasa aman, ngerasa bisa dapetin teman baru, bisa ngedapetin hal baru, hal yang bermanfaat, bisa mendapatkan apresiasi, dan dua terakhir ini yang lebih kita tonjolkan, yang kita bakalan jadi killing point adalah tempat di mana ibu-ibu bisa mendapatkan pendapatan sampingan, mungkin bisa jadi utama ya, ketika dia bisa nulis konten iklan, karena itu harganya lumayan banget. Nomor dua, tempat di mana mereka bisa menjadi waras. Itu. Jadi ada dua sih yang kalau kita lihat adalah pendapatan, dan nomor dua bisa jadi lebih waras. Gitu ya. Gimana caranya untuk bisa jadi sanctuary gitu adalah dengan cara kita bikin platform. Jadi ibu-ibu itu awalnya cuma IG dulu aja nih, kita ngelihat sampai tahun ini baru kita ngeliat animonya kayak gimana. Kalau oke, kita bakalan geser ke platform lain. Tapi intinya kita bikin wadah dulu dari ibu untuk ibu. Dan ini nanti ibu bisa jadi kontributor. Dan sekarang berapa, Bu Nino, Bu Jess, untuk per artikelnya, per kontennya? Masih di 65 kalau nggak salah ya. 65.000 ya? Oh, kalau nggak salah. Per konten. Ya. Betul, 65. Ya, ini sepengalaman saya di konten ini harganya lumayan banget ya. Karena nggak tahu ya, nanti di sini mungkin ada ibu-ibu penulis juga. Itu biasanya mulainya dari ada yang 2.000 untuk konten-konten SEO biasanya untuk artikel. Itu satu artikel tuh 2.000 tuh. Sampai paling mahal tuh 20.000. Ini 65 gede banget kok gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang belum kebiasa, 65 biasa. Tapi untuk pekerjaan ini lumayan gede kok Bu, beneran dah, nggak bohong, udah saya riset. Terus kalau misalkan ibu nanti kan nanti kan bakalan kita mapping ya, nih ibu-ibu yang jago bikin konten edukasi, konten inspirasi dan lain-lain itu bakalan kita mapping gitu ya. Nanti ketika ada brand masuk, itu kita bakalan kasih ke ibu-ibu tuh, Bu, nih Bu ada pesanan konten iklan nih gitu. Dan ini harganya bisa 1 juta per konten. Tuh, ini gede banget loh. Itu, misalkan kerjain konten iklan 4 kali sebulan kan lumayan ya. Itu. Ini bisa lebih gede lagi sih. Bakalan ngikutin rate card kita nanti. Intinya bisa presentasi atau kita fix cost gitu. Tapi intinya bisa kita omongin dah Bu. Tapi kita pasti punya plafon ya. Intinya kalau untuk masalah duit-duitan nih,
ayo Bu, kita kaya bareng yuk, gitu ibaratnya mah. Jadi kagak asik tahu kaya sendirian gitu. Nanti kalau ada kerusuhan rumah saya doang yang diserang, nggak rumah Ibu. Jelek banget ya enak begini. Tapi kurang lebih ayo deh, Bu, kita kaya bareng Ibu yuk. Terus berikutnya tempat Ibu agar bisa jadi waras gimana caranya? Dengan cara Ibu sharing apa yang Ibu tahu. Selama saya bikin Bapak-Bapak ID itu nulis sebagai terapi saya ya. Saya sama Bu Jess tuh beberapa tahun ini kan banyak banget ngalamin hal yang gak enak ya. Wah banyak banget deh. Dan nulis itu ngebantu saya jadi lebih waras gitu. Seriusan. Waras itu kan journaling itu kan bikin kita lebih banyaknya contoh saya. Takutnya kalau generalisir takut nggak semuanya benar gitu. Kalau di saya ketika saya overthinking saya nulis jadi konten malahan. Dan kalau buat ibu kan jadi penghasilan tuh ya. Overthinking ibu sekarang malah jadi berkah tuh. Terus misalkan ibu punya masalah, ibu bisa lempar ke warga malahan. Biarin warga yang selesain problem ibu gitu. Terus apa sih istilahnya terapeutik ya? Istilahnya gitu deh. Waras nulis itu bikin waras Risan. Saya kagak bohong itu terasa banget di diri saya soalnya udah mau 4 tahun nih ya, nulis gitu apa yang saya tahu saya kasih, apa yang saya nggak tahu saya nanya. Menyenangkan banget tuh, seriusan. Terus waras apa lagi, ibu tuh kalau pernah ke psikiater atau psikolog itu biasanya kan cerita ya. Nah di sini gratis Bu, dapat duit lagi. Tapi nggak ada jaminan ibu lebih sehat, tapi seenggaknya lebih lega gitu. Mungkin ya tahapan kewarasan ibu mungkin dari awalnya lega dulu aja deh. Sembuh apa enggak kan mesti ketemu yang ahli kalau misalkan ibu diagnosanya yang udah yang serius ya gitu. Berikutnya kalau waras lagi tuh ibu tuh bisa dapat teman di sini, mungkin hobinya sama. Karena pada saat saya bikin bapak-bapak gitu ya, saya kan punya SOP di mana saya harus balas DM itu jam 12 tuh harus nol tuh DM yang request. Jadi saya tahu warga saya tuh orangnya kayak gimana dan ketika ada punya kesamaan, misalnya saya konekin tuh. Misalkan dia sesama importir udang nih, waktu itu pernah tuh tinggal di mana ya, luar pulau Jawa, dia di Bandung, ada nih butuh udang, satu lagi yang emang dia pengusaha udang, saya konekin tuh. Kayak gitu tuh, terus jadi bisnis bareng, seru banget. Terus, nah kalau dari sisi ininya, intinya kalau saya ngeliat kan, ini dari cerita dari istri saya, nanti Bu Jess bakal cerita juga. Kalau semenjak jadi ibu-ibu, itu identitasnya makin kegerus. Jadi dipanggilnya mungkin nama suaminya, kayak Bu James tuh ya. Kalau nggak dipanggil nama anaknya. Jadi namanya dia sering jadi kehilangan tuh. Mungkin dari situ, mungkin ada beberapa orang nggak masalah, tapi mungkin beberapa kayak harus ada aktualisasi dirinya ya. Mungkin di sini tempatnya Bu gitu. Ibu bisa dipanggil Bu Nisa, Bu Airin, Bu Ninu dengan nama aslinya gitu. Mungkin kalau itu yang Ibu butuh, bisa kami provide dan bisa Ibu lakukan di sini. Nah, long short story-nya, kalau ditanya ibu-ibu ID itu apa adalah kebenaran aja kita perusahaan media. Jadi lebih seru gitu ngejelasinnya kalau ditanya ibu ID apa sih? Ya kebenarannya kita perusahaan media, tapi yang kita lakukan tuh sebenarnya agak bosan ya sama yang kata-kata memberdayakan, tapi ini kurang lebih mirip sebenarnya. Tapi lebih spesifiknya adalah kita berusaha untuk kaya bareng nih Bu. Itu sederhananya gitu. Seru banget nih. Ayo Bu, ayo dong Bu, bikin konten yang bagus dong Bu. Ini banyak banget klien yang udah ngantri, saya tolak-tolakin Bu. Ya Allah, asli dah. Oke, ada lagi mau nanya nggak? Udah 7 menit lagi nih. Iya, berteman Bu di sini, kenal-kenalan aja nih, tuker-tukeran kontak. Saya punya keyakinan ya, kalau warganya bapak-bapak ID, ibu-ibu ID itu orangnya baik-baik semua. Kualitasnya kesaring sendiri gitu soalnya. Mungkin nggak 100% nih, tapi mayoritas tuh oke-oke kok. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Dibeliin sama Bu Jess, bagus ya. Lah bening. Ada lagi Bu yang nanya? Ya.
James ada yang nanya, ini namanya dari iPhone. Kontennya harus pakai bahasa Indonesia atau boleh bahasa Inggris, Pak? Oke, waktu itu saya pernah tes juga ya, sebaiknya bahasa Indonesia aja. Udah jawabannya itu. Pak, kalau Twitter harus pakai Canva juga. Belum ada Twitter nih, kebetulan. Lanjut, Pak, ada minimal jumlah kata dalam satu konten? Nggak ada. Satu kalimat, kalau itu nonjok banget, is okay. Dan itu lebih susah biasanya. Kalau satu pendek itu malah lebih susah biasanya. Pak, saya keder yang buat lowongannya itu setoran kontennya versi Canva atau konten artikel. Oke. Ibu-ibu ID itu belum ada website, jadi cuma buat konten IG doang ya. Dan itu setorannya pakai Canva. Dan setorannya, nyetor kontennya itu ada di profile ibu-ibu ID itu. Di apa, pakai Google Form. Kalau konten dikirim berupa narasi, udah dijawab. Tadi itu yang ada saran nggak ide konten yang bagus biasanya lihat di mana gitu dari Bu Margareta? Oh, oke. Bu Margareta, ide konten yang bagus tuh ada, aduh, kalau nanya saya sih, mungkin beda ya harusnya ya. Bacaannya ya, harusnya ya. Kalau saya nomor 1 pasti buku, nomor 2 itu Harvard Business Review, itu oke banget. Di sana tuh nggak bahas soal bisnis doang, kayak ada self improvement juga ada. Terus medium.com juga oke. Nomor terakhirnya itu adalah Pinterest. Pinterest tuh oke banget buat nge-trigger ide ya, nggak dipakai semua, tapi itu kayak buat nge-trigger aja gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah dapat rezeki, iseng-iseng nengok ibu-ibu dia langsung ikut, jadi baru first time. Oke, siap. Pak, punten lowongan untuk content writer bisa untuk berapa orang? Untuk tahun ini baru kebuka 2 doang, Bu. 1 yang buat orang yang logik ya, buat apa, kayak yang bisa ngenalin produk atau barang, atau yang dia kayak surat-suratan, apa, dokumen gitu ya, yang sifatnya tuh lumayan exact gitu ya. Satu lagi ya, saya butuh orang yang lebih loose, lebih santai, lebih yang sifatnya bisa ngubah mindset. Jadi 2 kategori writer itu yang lagi saya butuhin. Zoom ini nanti direcord kah? Udah direcord sama Bu Jess. Pak, kalau Canva-nya masih gratisan ada watermark, nggak apa-apa, karena nanti kan saya yang download. Kalau yang di saya kan udah premium, itu nanti watermark-nya hilang kok. Nggak apa-apa, Bu. Nggak, kalau misalkan di awal nggak usah investasi di langganan Canva, itu nggak apa-apa kok. Aman, Bu. Yuk, Bu, yuk nyari duit bareng, Bu. Ini sekedar cerita ya. Siapa tuh apa namanya, bikin semangat ya. Banyak banget saya udah nolak-nolakin brand-brand gede. Ini ada satu brand yang udah nggak bisa saya tolak karena udah dari tahun lalu mintanya. Asli dah, orang belum buka warungnya ini udah pada ngantri. Ayo dong, Bu, temenin saya, Bu. Oke, nanyanya udah teknikal ya. Minimal font di Canva berapa, Pak? Paling, karena nanti kan fontnya beda-beda ya. Belum ada desain yang ajak gitu ya. Paling enak tuh Ibu cari font namanya Articulate. Saya tulis ya, Articulate. Terus font size-nya 34. Ini Ibu nggak mesti pakai font ini, tapi ini buat bayangan kalau besarnya tuh amannya segitu. Gitu ya. Lagi nyoba terus, Pak, biar lulus dan tayang. Doain bisa kaya bareng ya. Amin, amin. Ayo dong, Bu. Bu, ayo, Bu. Saya pengen bikin kantor ibu-ibu ID nih. Jadi di situ nanti siapa tahu Ibu pusingnya bikin konten di rumah berisik gitu. Jadi bikin kayak tempat komunal gitu. Nanti ada dapur juga. Jadi Ibu bisa bikin konten masak juga tuh. Nggak mesti buat ibu-ibu ID kok. Buat konten, buat akun Ibu sendiri juga nggak apa-apa. Paling syaratnya untuk Ibu datang situ minimal bikin 1 konten buat ibu-ibu ID. Ibu kan bisa bikin 20 konten ya gitu. Nggak masalah. Barter value-nya di situ aja. Nggak muluk-muluk kok. Ya minimal Ibu ada tempat bisa lari dah gitu. Tetap mumet di rumah. Doain aja nih. Oke.
Mana lagi? Pak James, mungkin Ya, tambahan buat ibu-ibu, kadang-kadang kan ini beberapa ibunya udah submit di Google Form, cuman link Canva-nya kadang masih terkunci, jadi minta tolong dipastiin nanti aksesnya dibuka ya Bu, biar kita bisa cek langsung gitu. iya dong. Sebentar nih saya ajarin gimana caranya ya. Bentar ya. Oh, banyak juga yang pengen kerja ya. Saya pikir ibu-ibu pengennya kontributor. Ayo, kalau mau apply, syaratnya gini. Sebentar ya, sebelum saya contoh ini. Kalau mau apply, jadi content writer yang full time ya. Ini gajinya oke menurut saya ya, karena saya tahu range-nya content writer tuh berapa. Dan enaknya nih Ibu bisa kerja di rumah, Bu. Saya tipe orang yang bukan pengen kepoin proses ya, yang saya pedulin tuh hasil. Apply content writer, saya lagi butuhin ada 2 orang, 2 tipe ya, bukan 2 orang, 2 tipe orang. Nomor 1 adalah apa sih, orang yang fasih di hal-hal yang eksak, nggak eksak sih, hal yang serius ya, begitu aja kali ya. Kayak soal pajak, contoh pajak, rekomendasi barang yang bagus, terus soal finance, kayak gitu-gitu ya. Intinya yang halnya yang lebih kayak keilmuan ya. Terus nomor 2 adalah yang lebih ke mindset. Orang yang bijak, orang yang senang baca buku biasanya nih. Oh, Ini Pak James, ini ya, keluar. mati di. Mati ya? Oke. Tunggu sebentar ya Ibu, kayaknya tadi mati punya Pak James ya. Mati Zoom-nya Bu. Sebentar. Iya, ada trouble apa Pak Jen, notebooknya mati sebentar ya. Ya. Oh, untung yang di sini nggak mati ya. Tuh, ada suaranya. Lah, Di tempat ditutup ya, ininya sama istri tempat saya. Ini ternyata baterainya habis. Itu salah nyolok dari tadi. Ya Allah. Oke, Bu, tadi sampai mana? Orang yang mau nge-apply ya? Buat content writer ini full time. Oke, nomor 1, saya ngomong aja deh ya, nanti kan direkam. Butuh orang yang kategorinya tuh lebih ke banyak risetnya. Kayak banyak pertanyaan, kayak surat-surat berharga tuh harus nyimpannya di mana sih? Dan kayak misalkan tanggal-tanggal penting buat ngurus pajak, kendaraan, gitu-gitu, dan lain-lain ya. Kayak rekomendasi produk. Terus nomor 2, kategorinya lebih ke mindset ya. Gimana caranya kayak bisa terus bertumbuh dan berkembang walaupun anaknya banyak gitu ya, dan lain-lain. Modelnya gitu ya, mindset kayak soal gimana cara jadi orang baik dan lain-lain. Kirimnya kemana? James. Oke, sorry. Cara apply-nya
Satu, kirim 5 konten yang siap naik. Saya nggak nerima yang draft, nggak nerima yang cuma tulisan, pokoknya kontennya siap naik. Ini biar saya tahu dia punya kemampuan sebagai content writer yang bisa bikin konten langsung naik apa enggak. Kirim CV juga. Kirimnya ke James. Bapak. Ini. Dah. Tadi mau ngapain ya habis itu ya? Udah ya? Udah tadi kan nggak ada. Iya mau share screen tadi. Oh, Canva ya? Oh iya, yang Iya, nggak bisa di sini. Iya, Chrome-nya si Bujas ada nama dia soalnya. Oke Bu, ada lagi mau tanyain Bu? Udah jam 9 nih. Latihan bikin konten dulu mau nggak? Latihan yuk. Mau. Ya, yang ibu-ibu yang mesti tidur besok kerja nggak apa-apa ya kalau mau cabut ya. Oke. Pak, buat content writer boleh freelance nggak? Mendingan jadi kontributor aja Bu, berarti. Saya nanti bingung ya, ada freelance, ada kontributor, ada apa namanya, ada yang on board gitu kan. Jadi bagi 2 aja. Oke, kita langsung bikin latihan aja yuk. Yuk. Biasanya cara saya mikir tuh adalah saya butuh trigger dulu. Nah, biasanya kalau lagi meeting sama teman-teman itu ya, tim gitu ya, triggernya apa, kategorinya apa dulu, apapun itu lempar aja. Silakan Bu. Lanjut Pak, saya masih jam 3 sore di sini ya Allah, beda negara nih. Nanti tayang saya ketinggalan. Oh, tayangnya ada di YouTube, nanti Bu Jess bakal naikin di YouTube-nya Ibu ID. Oke, trigger. Nyalain mic juga nggak apa-apa ya. Mitos apa? Musim kondangan, Pak. Apa? Maaf, nggak kedengeran. Musim kondangan. Musim kondangan. Apa? Musim Iya Pak, kondangan. musim kondangan. Oke, musim kondangan berarti kan ada beberapa aspek ya. Ada outfit, gimana caranya nih musim kondangan berarti kan intensitasnya banyak. Berarti outfit nih kalau ibu-ibu. Terus nomor 2 yang paling gede adalah gimana caranya ngamplopin nih. Nah, pertanyaannya nih, biar saya juga social listening juga nih. Ngamplopin itu untuk keadaan sekarang itu normalnya di berapa sih? Atau enggak, pertanyaan berikutnya, mendingan duit atau barang buat ngasih? Atau enggak, biasanya kan mungkin solusinya ya, solusi ngadoin teman ibu yang baru nikah, nomor 1 patungan ya. Jadi duitnya makin banyak kali ya. Ini berasa. Kayak gitu ya. Kita langsung aja bikin kontennya ya. Sini bisa nggak? Kita lihat dulu ya. Di Safari atau di Chrome? Oke. Using which account? Oke. Duh, udah jalan belum ya laptopku? Ya. Guys, bentar guys. Nah, Bentar ya Bu ya. Laptop saya udah nyala nih. Bentar ya, 2 menit.
Nah, udah masuk. Sorry guys. Oke, bentar. Pak. Yuk. Ini jadi nanti pilihnya yang Instagram Square ya, Bu. Tuh. Misalkan dari judulnya apa itu? Kalau misalkan Ibu pusing apa namanya? Ngedesain, pilih dari lewat apa namanya, dari template aja, Bu. Jadi nggak usah mikirin apa namanya desain gitu dah. Misalkan ya wedding, carousel, kagak ada yang bagus lagi. Apa karena saya laki-laki ya? Ini bagus dah. Tapi tadi trik berhemat di musim kawin. Ya, musim kawin, kondangan. Nanti di tone down aja ya, Bu ya, untuk bahasa perempuannya ya. Ini kan mungkin laki-laki banget kali bahasanya. Tapi biasanya kalau saya bikin judul itu yang gimana caranya orang 1 detik itu ngerti gitu, dan itu menarik perhatian sekali gitu. Oke. Berikutnya, apa aja Bu kira-kira yang bisa bikin hemat pada saat musim kondangan? Bajunya nggak mesti baru. Baju nggak mesti baru. Oke. Baju nggak mesti baru. Berarti ini kalau disimpulin adalah kemampuan mix. Bener nggak nulisnya gini? Biasanya Mix. mix and match. Ada and nggak bukan id. Mix and match. Diuji nih di sini nih. Biar apa? Biar Ibu nggak mesti beli baju baru tiap ada kondangan. Gitu ya. Terus nomor 2 misalkan ini ya, ini articulate, size-nya 32, buat ngebayangin aja ya kalau size-nya nanti segini. Terus buat masalah estetikanya biasanya segini tuh oke nih. Segini tuh untuk 1 halaman tuh ini ya buat bayangan aja ya. Ini aman banget segini. Lebih dari ini sebenarnya nggak apa-apa ketika emang value-nya belum dapat gitu ya. Berikutnya adalah Tadi yang patungan. ajak teman Ibu patungan buat ngamplop. Oke. Apalagi yang kayaknya orang banyak yang belum tahu nih. Jangan yang normatif. Kalau musim kondangan tuh berarti apa aja sih problemnya? Macet. Kalau lokasinya jauh, Pak, biasanya. Bener, jauh. Oh, Kalau iya. saya kali ini biasanya datangnya akadnya tuh, bukan dari resepsinya. Tapi kan nggak semuanya top apa ya untuk Kalau saya yang datang. biasanya kalau jauh nitip aja Pak ke teman yang datang. Gitu ya. Problem musim kondangan tuh apa aja sih? Alokasi budget, Pak. Lokasi, budget, baju, apalagi. Kalau lokasi Cuaca, apa? Musim Baca. hujan kalau di outdoor. Oh bener. Kalau kita posisiin sebagai pengantin kan pengen datang sebenarnya ya.
Tapi nggak, yang datang nggak pengen banyak-banyak banget gitu, takut makanannya kurang kalau saya ingat. Solusinya apa ya di musim kawin begini ya, musim kondangan? Bikin SOP. Kalau dia radiusnya lebih dari 20 km, misalkan ya SOP-nya itu titipin atau enggak transfer aja langsung ke orangnya. Kalau dirasa kayak nominalnya nggak bikin percaya diri, minta patungan sama teman-teman yang lain gitu kan ya. Apalagi kalau duit kayaknya Ngirim udah perwakilan aja. ngirim perwakilan ya. Oh, jadi gitu ya kalau misalkan, tapi susah juga tuh kalau perwakilan, circle-nya kan beda-beda ya kalau udah nikah tuh. Yang Ya, gambreng, yang yang gambreng sekelompok. atau enggak yang paling dekat yang datang ya. Radius aja ya, radius dari tempat nikahnya ya. Seru juga tuh. Jadi zonasi nggak sekolah doang ya? Iya, zonasi buat datang kondangan itu surat. Gitu. Oke juga tuh. Bikin SOP zonasi untuk datang. Apalagi. Seru nih Tapi mikirin kayak gini. Tapi Ya, itu kan kalau kondangannya temen ya, kalau kondangannya di kampung, sekampung gitu, yang sebenarnya bukan temen tapi tetanggaan kayak gitu kan harus datang ya. emang iya ya? Baik datang, tapi kalau misalnya nggak akrab banget, kayaknya orang juga Enggak, Pak, kalau nggak datang, Pak. Oke. Nitip RW, Bu. kenapa? Kalau sekampung gitu sumbangan bisa dikoordinasi nggak sih samaan gitu? Bisa biasanya mah. Beli kadonya waktu promo, Pak. Bener. Tapi Oh, biasanya tanya kado orang, kawinan jarang kepake tuh. tanya kalau emang misalnya teman dekat atau itu butuh apa gitu selain uang. Oke, misalkan balik lagi ke judul ya. Prosesnya gini nanti kalau nulis, Bu. Emang nggak cepet gitu ya. Trik berhemat di musim kondangan. Kita kan mau hemat nih, ibaratnya ya. Karena isu nomor satu pada saat musim kondangan itu bikin boncos kan. Dari sisi transportasi, sama dari sisi ngamplopin, sama dari sisi budgeting buat outfit mungkin ya. Jadi balik lagi nih, trik berhemat. Atau jangan-jangan bukan hemat. Problemnya paling gede apa sih kalau di kondangan itu datang? Kayaknya bukan berhemat kan berarti. Kalau Salah saya sih anaknya rame, Pak. anaknya rame, oh bener ya. 3 apa 4, Bu? 2, Pak. Karena biasa beli balon apa. Bener juga lagi ya, pinggir jalan tuh ya. Tuh abang-abang rese banget ya, tahu-tahuan mesti jualan di mana. Oh, pernah lihat ada jadi di Facebook itu mereka join grup. Jadi nanti di sini ada nikahan atau ada hajatan apa gitu. Nanti mereka rame-rame datang ke situ gitu. Hah? Ada tipunya. Abang-abang ada grupnya. Ada, pernah lihat di Pantesan gitu. udah melek teknologi ya nih abang-abang balon. Oke. Jemput bola. Ibu-ibu kalau mau kondangan gitu persiapan buat kondangannya udah jauh-jauh hari sebelumnya nggak sih? Nanti mau pakai apa? Terus persiapan sebelum pergi itu berapa lama? Yang dandannya lama-lama, yang bikin alis lama-lama gitu? Wah, saya Ya, tahu itu harus ada perhitungan waktu ya. Biasanya kalau ibu-ibu udah lebih mah ribet Anda ya. Kalau ibu-ibu kan Persiapan ribet ninggalin ya. anak, Bu. Kalau bapak-bapak kan pergi aja gitu kan. Kalau ibu-ibu kan suka ribet Ngajakin sendiri. suaminya ibu-ibu yang susah, kadang bapak-bapak malas pulang kerja. Oh, terima kasih Bu diwakilin Bu. Benar. Berarti kan bukan berhemat ini. Ya. Pertanyaannya gini nih, sorry. Mesti di Temanya. breakdown dulu nih. Problem dari sini apa? Kedatangannya kah? Kalau datang kan apapun itu terjadi kita harus datang, tapi turunannya gimana caranya neken kos gitu kan ya.
Kalau berhemat tuh kan bisa nggak datang juga, lebih hemat gitu. Berarti lebih ke serba-serbi di musim kondangan, Pak. Iya, trik Anti datang reok ke musim kondangan. kondangan. Trik apa? Anti reok, Pak. Anti reok, lucu banget lagi. Trik datang, Tips anti reok. tips anti reok di musim kondangan, gitu ya. Bagus nih, bagus banget. Iya, ini lebih wanita judulnya. Ya, berarti di sini apa nih? Kasih tahu suami jauh-jauh hari. Oh, bikin jadwal, Pak, berarti. Bikin jadwal dalam sebulan ini kondangan di mana aja. Itu harus ditulis, Mm-mm. harus di-plan. Ya, betul. Oh, betul. Jadwal tertulis dan di-share di iCal atau Google Calendar ya. Mhm. Di kulkas sih biasanya ditempel mah. Dan di kulkas. Itu paling sering dilihat ya. Pokoknya semua tempat yang sering suami ibu sambangi. Iya, iya suka lupa ntar di tangga juga. Awas ya kamu jadi. Ya di siapa? Itunya benar nanti ada yang namanya Biadi. Apalagi Bu, biar nggak reok. Anak-anak gimana solusinya? Urut dulu Pak, siapin budget. Budget, oke. Budget itu budget sumbangan sama budget outfit. Sama budget jajan anak-anak. Budget Ibu apa? pasti tahu setiap kondangan itu ada 3 model budget. 1, budget amplop. 2, budget jajan bocah. 3, Outfit. Budget Apa? outfit. Transportasi masuk nggak? masuk. Berarti 4. Ganti 4. Budget outfit. Budget apa yang biar lucu tulisannya? Budget reok. Lucu Budget banget. ngereok. Budget lenong. Budget apa? Bilangnya budget outfit lah ya. Budget barang-barang yang mau dipamerin ke temen kondangan, Panjang Pak. banget, Bu. Niat banget pengen pamer. Budget kayak ibu-ibu Madura ya, yang biasa potong daging. Yang kalau daging jam lucu banget. Oke, 5 berarti ya. Apa? Kebutuhan pamer. Budget tidak terduga. Dan lain-lain. Ya biasanya nih contohnya kayak ibu nggak dapat kambing guling jadi jajan di luar. Saya sering banget tuh. Oh iya bisa. Sering lihat orang di tempat soto pakai batik ya, makan soto gitu ya. Oh, cateringnya kurang sedep. Iya gitu. Atau enggak emang males ngantri. Berikutnya apa tuh urutannya setelah jadwal, budget. Anak-anak tuh gimana ngondisiin ikut kawin itu susah banget tuh Bu. Bikin janji kampanye gitu ya. Janji kampanye termasuk sama suami juga harus bikin peraturan yang jelas nanti di sana harus gimana. Bikin janji kampanye. Gak apa-apa. Gitu. Buat anak, suami dan anak-anak ibu. Dimulai dari nanti di sana titik. Habis dari sana baru bikin. Saya sering banget bikinnya nih. Objektifnya adalah
mereka mau ikut dan pulang dengan Aman. tenang. Ya, cemberut sedikit nggak apa-apa. Berikutnya apa? Minimalisasi. Minimalisasi apa? Kalau kondangan tuh setelah Spare waktu berangkat. Iya. Yang malas berikutnya tuh basa-basi. Estimasi waktu berarti di sana cuma bisa berapa lama gitu. Iya, ini di janji kampanye itu. Oh, Nanti kita di sana berapa lama, ngapain aja, abis itu dari sana tuh baca janji-janjinya tuh. Sama ditambahin Pak, di sana nanti mau foto aja atau sama pakai bumerang juga. orang durasi makan juga ya. Bapaknya jangan ngobrol sama tamu yang lain, bantu jagain anak. Oh ya, bentar ya. Begitu Kirain guys. perang. Bikin SOP di venue. Siapa yang megang si Buyung? Siapa yang megang si Upik? Siapa yang ngantri Kambing guling. kambing guling? Wah, ini Sembako. keluarga ini banget ya, passion banget nih. Siapa yang ngantri Sup. Masuk. es doger? Es doger. Masa makan mulu minumnya kagak. Tapi es doger nggak ngantri sih ya. Sup. Kurang lebih gitu ya, Bu. Bikin Biasanya perjanjian sanksi. Iya. Kalau anak nanti gini, kalau bapak nanti gini, nah ininya gini. Iya. Di sini berarti apa nih? Sampaikan kalau ada reward and punishment. Ribet banget ya mau pergi kondangan. Tapi disuruh banget mau dibaca asli dah. Seneng banget saya. Tapi kayaknya ibu-ibu yang baca bakalan ngakak karena mungkin real banget ya. Ya, Iya. Sama sehari-hari. Nanti disampaikan janji palsunya ke Pak suami juga. Bilang kalau pulang bakalan dipijitin. Ternyata nyampe rumah kekenyangan. Aku juga capek. Gitu. Nyebelin banget yang itu tuh. Udah manggil si Pras aja katanya. Kurang lebih gitu, Bu, mikirnya. Butuh trigger, habis trigger breakdown, habis breakdown cari yang relate-nya relate-nya emang beneran bisa diaplikasiin. Oke, latihan satu lagi habis itu kita udahannya, udah terlalu malam takutnya nih. Apa Bu? Trigger Bu, kasih trigger saya lagi Bu. Bu, bobo ya Bu. Monggo Bu Ibu. Nih. Ngajarin anak ngadepin kekerasan, Pak. Ngajarin anak ngadepin kekerasan. Maksudnya gimana nih? Oh, dibully ya? Iya. Ngadepin bully. Misal, Pak. Oke, berarti apa aja sih? Berarti ini apa namanya? Kondisinya sudah kejadian apa kita precaution ngomongin ini? Kalau belum gitu, Pak. Jadi kalau nanti kamu dipukul, pukul balik ya gitu, Pak. Preventif. Oke, preventif. Anaknya cewek apa cowok? Ya dibahas dua-duanya. Harus dua-duanya ya, Pak. Dibahas dua-duanya. Karena beda nih. Iya, benar. Cowok sama cewek beda, Pak. Spesifik. Betul. Kalau cewek itu kalau lawan jenis yang lakuin kan berarti kan bisa pelecehan. Kalau sama ya, itu bisa bully gitu ya. Opresif dan segala macam tuh.
Cewek apa cowok dulu nih kita putusin? Cowok deh, Pak. Cowok yang ngelakuin cewek apa cowok? Cowok juga, Pak. Cowok juga. Cowok juga ya. Oke. Preventif ya. Oke, ibu tipe ibu-ibu yang pengennya anaknya itu apa namanya agresif, jadi ibu bekalin dia dengan Bela diri. ya maksudnya bekalin dengan pesan-pesan kalau kamu dipukul lawan balik, atau tipenya yang kayak kalau kamu dipukul kamu tanya kenapa saya dipukul. Ibu yang tipe yang mana? Asertif ya. Iya. Karena setiap ibu beda-beda gaya nih. Kemarin anak Kalau saya juga laporin itu, misal kalau di sekolah laporin Hmm. guru, bisa gitu Pak. Atau bikin tahap-tahap. Satu yang tahap yang slow, terus kalau udah slow itu masih tetap diganggu, tahap keduanya gimana, ketiganya ya udah hajar balik apa gitu. Oke. Berarti kita ngomongin usia dulu ya. Kan ini agak serem juga kalau kita ngasih tahu anak SMA ya. Hajar balik. Jenis bulinya juga cuma dikata-katain doang atau udah ke fisik. Oke. Ini kita ngomonginnya anak cowok kelas berapa nih, Bu? Kelas 5 misalnya gitu, Pak. Kelas 5 SD. Berarti gimana cara ngasih tahu anak bapak yang laki-laki yang usianya di bawah 12 tahun gitu ya. Spesifiknya gitu. Ketika dia dibully. Oke, ya kita spesifik di situ ya. Anak cowok di bawah 12 tahun. Nomor 1 apa tuh yang bisa kita lakuin? Preventifnya. Kalau saya sih, anak saya perempuan saya ajarin tinju ya. Seenggaknya dia bisa serang sedikit, habis itu nendang, habis itu lari gitu. Ya itu berarti harus diajarin olahraga gitu. Berarti diajarin lari, Pak. Ya, lari. Nomor 1, kita bikin lagi yuk bareng yuk. Seru juga. Apa kita kerja bareng aja nih, kita ber-66. Seru ya. Dapat 66.000 bagi 1.000. Iya, ada satu yang nggak kebagian, saya lagi. 65.000 ya. Ngakak kocak. Tadi tips atau cara nih hitungannya? Cara aja. Apa aja sih ya? Cara. Mempersiapkan anak terhadap anak menghadapi bullying. Gitu ya kurang lebih ya. Ini mungkin gitu ya. Ini buat subheadingnya. Kurang lebih gini ya. Page pertama, bekali dia, kenali dia dengan olahraga. Olahraga tuh kalau yang saya dalemin ya, itu anak ibu bakalan lebih percaya diri. Mau olahraga apapun itu tuh, PD-nya pasti lebih gede. Dan
temen-temennya bakalan lebih respect biasanya. Males jadinya buat dibully. Apalagi ya, Tapi anak kalau dari saya awalnya itu bukannya dikenalin dulu ya Pak jenis buliannya itu jenis Oke, jenis bully itu buliannya. seperti apa gitu. Karena soalnya dulu adik saya pernah tuh dibully waktu kecil dari kelas 3 SD sampai kelas 5 SD dia nggak tahu itu dibully gitu. Oke. Pertama-tama Ibu mesti jelasin definisi Bully. bully itu apa aja yang termasuk tindakan bully. Apa aja sih bully? Itu kan nanti kan bisa didalamin ya. Pokoknya yang bisa menyakiti fisik atau perasaan ya. Apa sih bully tuh definisinya? Nindas kan ya? Bully. Harm or intimidate ya. Harm or intimidate. Bully atau perundungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Intimidasi, ini saya masuk ke ini aja ya. Dan menyakiti. Gampang ya kalau udah tahu definisinya. Berarti sebenarnya kan dia bakal nyari orang yang lebih lemah. Oke. Mengintimidasi itu kan nakut-nakutin, nyakitin juga. Oke. Berarti kalau ngerasa takut dengan kehadiran dia, bukan takut ya, itu lebih ke nggak pede ya, tapi lebih kayak ketika dia datang dan dia ngomongnya nakutin gitu ya, itu udah masuknya bully ya. Tapi mungkin di sini yang kita perhatiin banget kan sifatnya menyakiti kali ya. Apa gimana Bu? Kalau intimidasi nggak tahu ya, ini pandangan sudut pandang dari laki-laki ya. Karena nanti buat cekek loh, tapi nggak pernah dilakuin itu kan, hitungannya udah bully apa belum tuh? Ngancem kan tuh ya. Udah Pak. Udah ya. Nah, kalau kita laki-laki digituin tuh, kalau kita ngaku dibully tuh kita ngerasa cemen tuh Bu. Digituin gitu doang aja gitu. Nah itu gimana? Kalau mengancamnya berulang-ulang itu udah termasuk bully. Kalau sekali mungkin ada sesuatu hal ya. Tapi komponen dari bully itu jika terjadi berulang-ulang terhadap satu korban, satu fokus gitu. Oke. Berarti di sini kalau kita balik lagi ke judul ini kan anak cowok ibu ya. Dan kebetulan saya cowok juga nih ya. Jadi ketika part yang diintimidasi ini tuh ada sense di mana nanti anak ibu tuh nggak mau cerita Bu untuk part yang diintimidasi doang tuh. Nah maksudnya kan ekspektasi kita kan dia juga cerita gitu ya, dan dia juga bisa mengidentifikasi kalau dia adalah termasuk bully gitu. Nah, jadi kan di sini di yang tulisan ini kita harus bilang kalau nggak cuma menyakiti itu yang sifatnya bully ya, tapi Membuat tidak nyaman, Pak. Iya, nanti dijelasin di yang apa namanya di halaman yang ini. Jadi ideation kayak gitu. Mengacam terus. Nah, berikutnya kan kita udah tahu nih, nah orang yang suka ngebully dia ngejar orang yang lebih lemah. Nah, gimana caranya? Ya ikut olahraga. Orang olahraga bisa ngeliatnya, wah nih nggak bisa dia ajak main tuh. Anak basket, anak bola itu jarang dibully biasanya tuh. Gimana caranya lagi biar kelihatan nggak lemah ya?
Gimana caranya nih anak cowok biar kelihatan nggak biar tahan bully gitu ya. Kalau emang anak cowoknya emang yang modelannya kelamar-kelamar ya kan suka nggak suka, kita nggak bisa milih sifat anak ya. Yang modelannya kelamar-kelamar tuh mesti gimana ya Bu? Ini mikir sendiri. Pastiin cari-cari. Oh, banyak di chat. Oke, benar nih. Pastiin orang tua jadi tempat yang aman. Oke. Berikutnya mungkin di sini ya, bisa urutan nomor 2. Jadi orang tua yang asyik, yang anak bisa cerita. Nggak mesti apa aja sih. Nggak ada mental block ya. Saya lupa udah malam makanya lewat chat ya, maaf. Oke, di sini bedakan arti bully sama iseng. Tapi ada lagi sih Pak, saya dulu pernah ya anak saya dibully itu di pondok. Terus ada wali santri gitu kasih saran. Barangkali ini bisa jadi referensi. Itu Pak, kita ajak ngobrol si anaknya yang pelakunya itu, terus kita senyumin, tapi senyumnya tuh kayak tegas gitu sambil kita kasih sesuatu gitu ke dia kayak makanan kayak ini buat kamu ya gitu, tapi dia tuh jadi kepo gitu sama kita sama anak kita akhirnya jadi baik gitu sih, pengalaman saya sih gitu. Iya, ada juga sih penelitiannya gitu. Sebenarnya kan seeking of attention ya, mungkin di rumah ada masalah kali apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, arahnya nggak ke situ tuh untuk benerin anak orang gitu ya. Antara itu tugas orang tuanya atau tugas sekolah gitu ya. Yang kita fokusin sekarang mungkin ke anak sendiri nih. Tahan bully atau enggak dia bully proof gitu ya. Oh, oke. Biasanya kalau anak laki itu kan dia males banget ya dicap sebagai pengadu ya. Entah ke orang tua atau ke gurunya. Itu yang mesti di break tuh. Oh, oke. Iya, apalagi tuh anak ngomong heart to heart. Nggak tahu ya, anak cowok soalnya nih. Misalkan dibully. Oh, kalau pengalaman saya, nggak tahu ya, balik lagi ya, ini brainstorming terakhir. Bully itu, kan dia kayak nyari prey ya, nyari apa sih? Korban, mangsa ya. Mangsa itu biasanya yang sendirian. Kalau saya bakalan nyaranin anak saya, cari teman yang banyak. Teman yang banyak tuh biasanya anti bully itu. Biasanya sendirian itu yang diserang tuh. Nah, biasanya itu disupport sama ekstrakurikuler gitu-gitu tuh. Jadi apa sih namanya, saran-sarannya tuh yang benar bisa anak ibu lakuin gitu. Kayak, udah kamu cerita aja sama mama apa aja yang terjadi di sekolah. Wah, si cerita tuh susah tuh. Apalagi anak cowok, ya ngerasa cemen tuh pasti hatinya kecil itu. Atau enggak, misalkan bedanya gini nih. Rajin beliin anak makanan yang banyak biar sering sama teman-temannya. Bisa juga, tapi nggak tahu nih. Biasanya kalau yang ikut ekstrakurikuler, ekskul apapun itu yang kelihatan quote and quote keren ya, itu bully proof tuh. Ajarin anak untuk lapor saat dibully, tapi nggak di depan anak bully. Kalau lapor nanti malah berantem. Oke. Lapor. Berarti kembangin minat bakatnya, Pak, biar punya kemampuan. Jadi Iya. dia bully. Iya, tapi ini kan saya nggak punya pengalaman dibully, malah saya mungkin hitungannya dulu ngebully ya, karena suka mengintimidasi juga tuh, apa waktu SMP enggak, SD enggak juga deh, kuliah berarti. Tapi itu bercandanya enggak sampai fisik sih, tapi lebih bikin orang malu aja sih kerjaannya.
Tapi itu benar, saya bakal nyari orang yang lemah dan yang sendirian gitu ya. Dan yang ketika orang dibully itu yang dapat kenikmatannya ketika yang dibully itu nunjukin kalau dia keseksa. Jadi ketika di gitu terus kayak udah jangan, biasanya itu makin jadi tuh. Ini kita carinya yang ini ya, yang emang aplikatif banget gitu. Misalkan emang dibully, udah tenang aja. Udah belum nih? Gue tahu lo kuat. Ini misalkan arah ini yang konfirmasi gitu. Untuk ngejelasin kalau iya lo the best, lo paling ganteng, makasih segala macam. Mungkin gitu kalau dia nggak bisa ngomong kayak misalkan ya terburuknya dipukul. Kalau dia bisa ngelihat titik mana yang bisa dibikin ngelumpun dia cuma satu tonjokan dalam situ lari gitu ya, itu oke juga sih. Tapi intinya yang saya mau ajakin latihan sekarang ini adalah ini yang benar-benar aplikatif. Coba pakai sepatu anak ibu nih yang cowok gitu ya, karena saya laki-laki mungkin lebih gampang ya. Anak cowok tuh kayaknya untuk ngadu ke guru atau orang tuanya tuh kemungkinannya kecil sih. Mungkin ada dua cara ya, gimana caranya dia bakal mandiri, atau nomor dua, dibangun kepercayaan nih masing-masing biar dicerita. Dua-dua bisa dilakuin. Oke, pertanyaan terakhir karena ini udah terlalu malam ya. Ibu bisa DM saya ke bapak-bapak atau ibu-ibu ID, nanti saya balas-balasin. Karena ini pasti waktunya kurang ya. Pak James, di setiap konten isinya berapa slide bagusnya? Dari pengalaman saya, 6 slide, 1 halaman buat judul, 5 slide isi itu udah oke sih. Tapi kalau itu isinya emang temanya bagus banget, sampai 10 slide juga oke. Oke. Iya. Pak James, kalau kontributor itu sekali setor harus berapa artikel? Tergantung ibu mau duitnya berapa nih ya. Makin banyak kan makin banyak setor kan makin banyak duitnya nih ya. Dan itu yang naik ya. Dan pembayarannya itu setahu saya kemarin dibikin rules-nya setiap 5 konten ya. Kasihan Bu Jess tuh transfernya kalau atu-atu bilang. Iya, cut off-nya tanggal 20, payment-nya tanggal 25, tapi dengan minimal 5 konten yang lolos dan tayang. Lolos dan tayang ya? Iya, lolos dan tayang. Kenalin saya Anggi. Untuk font watermark-nya Ibu ID di setiap konten jenis font-nya apa? Belum ada. Nomor 2, untuk source gambar ada rekomendasi diambil dari mana? Nomor 1, Canva. Nomor 2, Unsplash. Jangan pakai gambar dari Google ya, nanti copyright-nya kena tuh. Bakalan saya ganti juga situ. Gitu. Oke Bu, seenggaknya hari ini Ibu udah tahu artikel yang kayak gimana yang ditolak. Oke. Nomor 2, kenapa sih ada ibu-ibu ID? Terus nomor 3, gimana caranya latihan konten ya, minimal itu. Nah, kan bukan nggak mungkin ya, mungkin ibu banyak pertanyaan mengenai hal ini yang bikin konten. Nanya-nanya terus aja Bu di DM, nanti Bu Jess bakalan nyampein ke saya sih. Gitu ya. Mungkin sekian dulu malam ini, nanti dilanjutkan sama Bu Jess sama Bu Nino nih untuk ditutup. Terima kasih. Terima kasih Pak James. Satu lagi Pak, ada yang nanya, maaf kalau misal tadi udah dijawab, apakah boleh sebut brand, misalnya untuk review produk? Boleh dong dengan senang hati. Ada apa namanya, nge-review. Aman, nggak apa-apa. Kan maksudnya jatuh kayak review jujur ya? Iya, ibu-ibu review jujur nanti hashtag-nya. Yuk, bikin konten yang bagus. Kita cari duit bareng nih, yuk. Lumayan duitnya dah. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman? Ya. Baik, makasih banyak ya ibu-ibu waktunya. Maaf tadi telat juga nge-share link-nya. Ya, alhamdulillah segitu dari kita. Terima kasih ibu-ibu semuanya, terima kasih Pak James dan Bu Jess. Nanti di lain waktu kita bertemu lagi. Insya Allah nanti di workshop selanjutnya ya Pak James ya. Semoga lebih semangat bikin kontennya ya Bu. Nah itu, semangat Bu Ibu. Ya, Jangan lupa. Terima kasih Bapak Ibu. Link Canva-nya jangan lupa ya Bu, dibuka aksesnya ya.
Soalnya tuh sering masih belum dibuka. Thank you buat hari ini Ibu-ibu. Saya sama Bu Jessica pamit ya. Selamat malam. Malam ibu semuanya. Assalamualaikum. Semuanya.